Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya Amin Rais dilaporkan juga, teman-teman. Amin Rais melempar isu sensitif atau fitnahan ya, teman-teman ya. Kaum Nabi Lut di ring satu mendadak lenyap, teman-teman. Publik ini bertanya-tanya, apakah video itu di take down karena panik atau ada teguran keras dari pihak tertentu? Jadi videonya itu nggak lama langsung di take down, teman-teman. Video Amin Rais ya yang memfitnah presiden kita, yang memfitnah Pak Prabowo Subianto, baru aja di-upload langsung di take down, teman-teman. Itu nggak tahu apakah ada teguran keras dari mana atau dari pihak tertentu, teman-teman. Kami menyorot lenyapnya jejak digital ini, meski videonya sudah dihapus, rekamnya terlanjur menyebar di tangan warganet, teman-teman. Benarkah tudingan ngeri ini murni kritik politik atau sekedar manuver bahaya, teman-teman? Yang berujung blunder besar. Baru kena nih Amin Rais dari dulu sampai sekarang dia mencaci maki Pak Jokowi, mencaci maki presiden. Baru saat ini dia kena, teman-teman. Baru saat ini. Dan ada salah satu video atau konten konyol yang dipertanyakan oleh Aiman kepada Roy Panci. Aiman mempertanyakan dapat gelar atau pakar telematikanya itu dari mana. Roy Panji menjawab, ya banyak, itu banyak ini. Tapi nggak dijawab, teman-teman. Ini kan aneh ya. Ketika dipertanyakan dia malah ngeles ke sana ke sini. Itu sih udah nggak aneh ya, teman-teman. Itu udah nggak aneh, pasti akan dilakukan oleh si Roy Panji ketika dia terpojok, ketika dia diberi pertanyaan memojokkan atau pertanyaan yang menjebak. Itu pasti dia bakal ngeles kemana-mana. Oke teman-teman, kita saksikan dan kita dengarkan cuplikan yang saya sajikan ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Ya. Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu yang membicarakan kedua orang ini, berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Yang jadi pertanyaannya, ini Abah Amin tahu dari mana? Ada buktinya enggak? Dan banyak juga yang bilang kalau video ini video AI. Kalau misalkan video AI, ya kok diupload di tempatnya sendiri, teman-teman. Kok ditaruh di tempatnya sendiri. Kalau misalkan AI kan ada orang yang memprogram. Oh, AI-nya harus ngomong apa, bilang apa, seperti apa ini itu. Ini mau AI mau enggak, ini udah masuknya ke ranah fitnah ya, teman-teman. Fitnah yang gak ada buktinya ini. Ini harus dilaporin sih, kalau mau gimana pun harus dilaporin. Ini udah parah, udah kelewatan batas banget, teman-teman. Parah, baru kali ini nih Amin Rais dilaporkan, teman-teman. Kena juga kan. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi, Nah ini teman-teman, itu pernyataan pribadi Pak Amin. Tidak ada kaitannya dengan partai umat. Tidak ada kaitannya dengan persoalan bangsa dan negara saat ini. Pak Amin Rais, belepotan anjir. Pak Amin Rais offside, teman-teman. Itu kata Ketua DPP Partai Umat, teman-teman. Tapi kok ada bendera partai dan merah putih?
putih di belakang beliau. Berarti mengatasnamakan apa? Partai kan. Kalau udah gitu, ya mau ngeles gimana lagi? Udahlah, nggak usah disapu-sapuin. Ini udah pure fitnah, ini udah pure kesalahan. Masuk jebakannya sendiri. Ya, aduh. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menanggapi video yang diunggah Amin Rais via kanal YouTube-nya terkait Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mutia bilang video itu merupakan pembunuhan karakter karena mengandung ujaran kebencian. Selain itu, pernyataan Amin Rais dinilainya tidak memiliki dasar fakta dan merupakan upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Untuk itu, Komdigi akan menempuh langkah hukum bagi siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan video itu secara sadar. Start lelang nanti secara teknis tanggal dan tata laksana sih. Melalui siaran pers terkait penyebaran fitnah dan disinformasi terhadap kepala negara, Komdigi menegaskan isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta, serta bagian dari upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini, katanya, berpotensi memecah belah bangsa. Komdigi menyebut, siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27A dan pasal 28 ayat 2. Sebelumnya, tokoh senior sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sempat mengunggah pernyataan yang menyinggung soal Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya via akun YouTube pribadinya. Dalam pernyataannya, Amin menilai kedekatan Prabowo dan Teddy telah melampaui batas hubungan profesional. Kini berdasarkan pantauan Kompas TV pada Sabtu pagi, video pernyataan Amin yang dipersoalkan Kementerian Komdigi sudah dihapus dari akun Amin Rais Official. Takut dia teman-teman, makanya dia hapus. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara tuduhan kebenaran. Itu dibuktikan dengan klarifikasi yang dikaitkan bukan dari orang lain ya teman-teman ya. Kalau itu sama aja dia menuduh karena belum terbukti teman-teman. Kalau menuduh tanpa ada bukti kebenarannya, maka itu sama aja kayak fitnah ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, itu pun kalau di Islam, dia pasti paham akan dosanya sebesar apa itu teman-teman. Apalagi statementnya sudah menjerumus masuk ke arah provokasi lebih parah lagi teman-teman. Kalau udah gini mau gimana? Ya kalau misalkan gak suka ya gak suka aja kali ya, gak usah fitnah sana sini, fitnah kayak gitu. Ini udah parah sih teman-teman. Pertanyaannya, dari mana Mas Roy bisa mendapatkan gelar pakar telematika? Oke, banyak nanti Oke, bisa dilihat silakan. gambarnya. Oke, lanjut. Ya, udah. Lanjut. Nah, ini yang tidak akan bisa terbantahkan. Nah, yang pakar telematika mana? Belum. Apa nanti ada. Ini nggak urut soalnya. Oke, ada. Tapi saya ingat terus loh, saya kejar terus loh. Kejar, silakan kejar. Mampus gak tuh Aiman mau ngejar dari mana si Roy Panci dapat gelar pakar telematika. Disuruh jawab dia malah melipir terus teman-teman, padahal tinggal jawab dulu aja, dia nggak bakalan 1 jam 2 jam menjawab dia dapat gelar pakar telematika itu, dia nggak bakalan 1 jam 2 jam kalau ngejelasin. Ya udah nanti mah ini kepinggirin dulu aja, jelasin dulu dapat gelar pakar telematikanya di mana, jelasin udah beres. Kalau misalkan beneran teman-teman, kayaknya sih ini bohongan dah. Soalnya nggak langsung dijelaskan, dia bilang banyak nanti lainnya, ini dulu ngeles aja. Statement yang dilakukan oleh Roy Suryo itu zong, nol besar. Kenapa? Setelah kami membuka buku tersebut, saya beli buku itu, saya pelajari, tidak ada hasil penelitian di sana. Hanya sebuah statement dan cerita. Mungkin
yang diteliti itu yang mana, hubungannya dengan ijazah itu nggak nyambung. Akhirnya saya bilang sama Rismon, sini buku itu, saya robek menjadi 3. Mana punya punya kamu? Ini 492 halaman. Mana punya Tifa? Ini 100-an. Mana punya Roy? Ini. Sekarang saya tanya, penelitian yang kamu anggap peneliti ini, coba lihat sampai di mana. Terus nyambung nggak dengan Tifa dan Roy? Ini apaan ini? Bagi saya ini sampah. Lebih bermutu punya Rismon lagi daripada yang 2 ini. Saya dapat mempertanggungjawabkan omongan saya. Ya. Nah, ketika buku yang 480 ini sudah ditarik oleh Rismon, yang 2 ini nggak berlaku. Jadi omongan mereka itu sudah nggak ada arti. Karena mereka nggak ada meneliti yang sebenarnya. Dari ilmu apa mereka menelitinya? Yang dikatakan ahli forensik penelitian, maaf ya, memang pernah Roy Suryo itu diminta sebagai saksi ahli, dan pernah katanya dulu dia pernah ikut menggodok undang-undang ketika dia jadi menteri. Itu boleh dong. Penghargaan sebagai seorang menteri itu kan diajak untuk segala hal dalam tanggung jawab mereka sebagai legislatif. Wajib. Gimana teman-teman? Menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Tulis komentar yang baik-baik ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian, like juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.